Selamat sore lur, ini adalah tanaman melon tanpa mulsa. Posisinya di daerah Serdang Bedage. Ini murni tanpa mulsa, hanya menggunakan jerami. Bagaimana hasilnya? Kita lihat seperti pada video, daun berwarna hijau segar. Dan ini adalah melon jumbo. Dan yang di sampingnya adalah melon Merlin dari bintang Asia. Hari ini juga sudah dipanen, tapi yang jumbo belum dipanen. Dan buahnya sudah dikumpulkan di rumah petaninya yang jaraknya cukup jauh dari kebun melon ini. Info dari bapaknya tadi, untuk yang jumbo ini saat ini umur 50 HST, dan untuk yang Merlin umurnya sudah 57 HST. Dan kita ketahui sendiri di tahun 2021 ini musim curah hujan sangat tinggi. Dan melon ini dari awal penanaman hingga sampai panen saat ini terus diguyur hujan. Tapi tanaman terlihat masih bagus, normal. Nah, nanti kita tanya-tanya sama bapaknya apa rahasia dari tanaman ini sehingga terawat seperti yang kita lihat dalam video ini. Setelah tadi saya keliling, saya belum menemukan banyak kerusakan, hanya beberapa daun yang sudah terdapat bercak, tapi untuk di buahnya aman. Seperti yang kita ketahui, benih jumbo dan Merlin dari bintang Asia ini sangat tahan dengan bercak di musim hujan. Akan tetapi, penggunaan jerami pada bedengan melon akan berakibat pada penjamuran di batang atau di buahnya itu sendiri, dan kita akan ketahui dari bapaknya langsung apa saja yang diperlukan untuk menghindari daripada jamur tersebut. Alhamdulillah, panen hari ini cuaca terlihat cerah. Dan ini sudah menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di sini masih terang. Menurut saya pada lanjaran ini ada yang kurang, yaitu palang bagian tengah untuk memperkokoh lanjaran tersebut. Untuk hama kutu kebul ini tidak terlalu banyak seperti yang pada video ini, tetapi ulat mulai menyerang sehingga daun banyak saya lihat berlobang. Untuk lanjarannya menggunakan kayu sawit. Kita lihat buahnya sangat sempurna. Ini sampai saat ini bobot lebih kurang sekitar 2 kiloan.
Oke Lur, langsung saja kita tanya sama petaninya apa rahasianya sampai melon ini bisa panen dengan sempurna, apa-apa saja yang dipakai dan perlakuannya. Kita akan panggil bapaknya dan ikuti video ini sampai habis. Berikut penjelasan dari Bapak Supadi, petani melon yang tanpa menggunakan mulsa ini. Melon tanpa mulsa. Bisa kita lihat tanaman langsung di sebelahnya, ini jenis yang jumbo. Untuk jenis yang merinnya sudah dipanen, ada di rumah, nanti juga kita review gimana hasilnya. Untuk luas arealnya berapa luas tanamannya Pak? Hamparannya 6 ranting, 2400 meter. Sekitar 2400 ya. meter persegi ya. Untuk populasi tanamannya sendiri? Ya lebih kurangnya 2300 batang. 2300, berarti 1 meternya itu hampir sama. Ya. Untuk pupuknya? Untuk pupuknya yang digunakan? NPK 1515. Ini jelas ya, nampak masih jelas pupuknya. Ini terakhir hari apa ini Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Sistemnya kocor atau tabur? Tabur. Oh ini ditabur. Karena nanti kalau disiram kan dia luntur. Kita Luntur. siram pakai kompor. Berapa kali sampai panen, berapa kali pemupukan? 3 kali inilah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Untuk fungisida dan insektisidanya? Fungisidanya kita pakai antrakol sama curpek. Curpek. Ada lagi Pak? Nggak ada, itu aja. Cukup itu aja. Jadi ini Pak, cuaca kan di Indonesia sendiri lagi ekstrim. Iya. Apa ada perlakuan khusus untuk tanaman melon ini? Tidak ada, seperti biasa kita tanam. Seperti biasa. Ini sangat menarik. Jadi karena kebanyakan melon khususnya di Sumatera Utara gagal panen karena cuaca sangat ekstrim. Untuk gulmanya sendiri Pak, ini kan nggak pakai mulsa. Iya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Atau karena jerami tadi? Pertumbuhan gulma karena ada jerami dia berkurang. Di musim hujan biasa kan seperti ini yang tidak ada jeraminya, sangat lebat. Sangat lebat tumbuh. Jadi ini berpengaruh. Iya. Untuk jamurnya gimana biasanya? Maksudnya kalau saya pakai jerami ini kan saya antisipasi semalam itu kalau cuaca kering. Jadi kalau pakai jerami kita nyiram pakai kompor, dia basah semua tanah. Begitu. Jadi aman dari jamur. Untuk buahnya rata-rata per batangnya dibuahkan sampai berapa? Kebanyakan 1. Kebanyakan 1. Iya. Karena kalau yang 2 nanti atasnya busuk dia. Ini pengambilan cabang atau induk? Cabang sama induk. Piara cabang 1 sama induk. Oh, induk 1. Ini cabangnya, ini induk. Nah, untuk sampai sekarang umurnya? Ini jumbo ini umur 50 hari. 50 hari. Iya. Untuk merlinnya berapa hari tadi? 57 yang udah dipanen. 57 hari. Berarti sudah panen di 57 hari. Iya, merlin. Ya, biasanya umur paling cepat itu 60 karena mungkin di sini buah lagi kosong ya, buah lagi kosong, jadi kita panen lebih awal dan isinya juga sudah mantap, sudah manis. Kayak kita panen lebih awal, seharusnya 3 hari ke depan. Jadi itu aja Pak, terima kasih atas reviewnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Insyaallah. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Supadi, petani melon di Serdang Bedagi yang menanam melon tanpa menggunakan plastik atau mulsa.
yang tentunya bisa menghemat biaya. Dan tidak itu aja, pastinya lebih banyak resiko yang dihadapi, tapi ternyata tanaman melon ini tumbuh subur di lahan seluas 2.400 meter persegi. Dan mungkin doa menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Pak Supadi menanam melon tanpa mulsa ini. Bagaimana Lur? Apakah Anda tertarik? Jawab di kolom komentar ya. Kedatangan kami di sini tidak hanya berdua, tapi kami ditemani Pak Prabu Sadewo dari kampung sebelah, serta ada juga Pak Haryono dari Produk Ahlit, serta Pak Puja yang ikut menyaksikan tanaman melon ini. Pak Prabu Sadewo dan asistennya sama memakai kaos putih dan topi merah. Ada Pak Puja dan Pak Haryono dari Produk Ahlit. Dan kita lanjut meninjau tanaman merlin yang sudah dipanen terlebih dahulu dan buahnya sudah dilangsir ke depan rumah petani. Pak Prabu Sadewo sendiri adalah petani melon yang selalu berhasil dan menjadi contoh petani lainnya. Jarak rumah dengan kebun melon ini lebih kurang 5 menit ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, kata beliau. Merlin dan jumbo ini ditanam di area yang sama dan hanya berjarak beberapa meter saja. Nah, ini adalah buah merlin yang disisai karena dia belum cukup tua. Ini tepatnya buah atas. Ada sedikit yang unik dari lanjaran yang dibuat Pak Adi ini. Palangnya berada di paling atas dan biasanya petani lain meletakkan palang di tengah sekalian untuk menggantung buah. Untuk sisa buah yang sudah dipetik ini biasanya akan dipanen lagi di 5-7 hari ke depan, tergantung jarak daun antara buah pertama dengan buah berikutnya. Di sana ada Nyonya dan Pak Jalil. Pak Jalil ini sendiri adalah asisten dari Pak Prabu Sadewo yang juga ikut memantau tanaman melon ini. Akses menuju kebun melon ini sangat sulit dikarenakan tadi malam hujan sehingga jalanan becek, licin, dan berlubang. Jarak tanaman dengan penumpukan buah yang sudah dipanen tadi lebih kurang sekitar 500 meter.
Dan tadi diangkut menggunakan sepeda motor yang terlihat di ujung sana ada kebun sawit milik warga setempat. Jumlahnya tidak banyak, hanya berapa ratus pohon saja. Udara di sini sangat sejuk karena hembusan angin dari laut yang berjarak sekitar 3 km. Baiklah, kita akan lanjut menuju tempat penumpukan melon, yaitu di depan rumah Pak Supadi. Akhirnya setelah melewati jalan yang sangat penuh tantangan, kita sampai juga di tempat pengumpulan melon, yaitu di depan rumah Pak Supadi. Dan ini melon Merlin yang sudah dipanen, umurnya 57 hari. Terlihat seperti di video. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini ukuran yang ideal untuk pemasaran. Dan ini yang sudah dibelah, tadi dites tingkat kemanisannya itu mencapai 10 bri. Dan kemungkinan besar tingkat kemanisannya akan bertambah jika dipanen di atas 60 HST. Tidak hanya itu, bobot juga akan bertambah jika dipanen di atas 60 HST. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemanisan melon ini yaitu refraktometer, bisa dibeli di toko online. Selanjutnya yang akan kami lakukan di sini adalah proses penyortiran buah untuk dibedakan grade A, B, dan C. Untuk grade A-nya dimulai dari 1,5 kg hingga 3 kg, dan untuk grade B-nya dimulai dari 1 kg. Untuk grade C-nya sendiri yaitu 1 kg ke bawah. Untuk harga, biasanya grade B setengah dari grade A dan grade C setengah dari grade B. Jalanan ekstrim membuat kaki kita berlumpur, termasuk sendalnya, tapi ini seru. Untuk pemasaran melon ini dimulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Untuk jenis Merlin ini sangat disukai pasar modern karena
untuk tingkat kemanisannya memenuhi syarat. Untuk rasa yang manis, ukuran tidak bisa menjadi patokan. Di sini yang bisa menjadi patokan adalah umur panen yang cukup dan pohon yang masih subur. Jika semakin tua dipetik, maka daging melon ini semakin oranye dan rasanya lebih manis. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan kita semua sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin.